siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sedikit baik. Sedikit baik? Oke, sebelum Ibu tanya lebih lanjut, Ibu mau kenalan dulu nih. Namanya siapa, dari kelas apa? Perkenalkan, nama saya Adelina Yosya Fernanda, biasa dipanggil Adel, saya kelas 12. Dari kelas 12. Tadi habis pelajaran apa? Kejuruan. Kejuruan. Gimana tadi pelajarannya? Rencana ya? Rencana? Rencana. Itu artinya apa? Ya, baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Fine, it's okay. Oke. Santai, relax, aman. Gimana? Tadi ada tugas kah dari gurunya? Ada. Ada. Oke. Tadi Ibu dengar kabarmu kurang baik. Kenapa? Gimana ya menjelaskannya ya dengan kata-kata ya? Oke. Rumit. Hanya dengan satu kata rumit sudah menjelaskan semuanya. Oke. Sebelumnya udah tahu belum alasan Mbak Adel dipanggil ke ruang BK ini? Nggak tahu. Saya tidak tahu alasannya kenapa saya dipanggil. Oke. Di sini Ibu pernah mendapati Mbak Adel di pergelangan tangannya ada luka. Nah, di sini Ibu mau tanya, kenapa kok bisa ada luka? Nah, kira-kira Mbak Adel bersedia nggak untuk berbagi cerita dengan Ibu? Saya masih ragu, Bu. Oke, di sini Ibu manggil Mbak Adel untuk melaksanakan konseling. Di sini kita mau bersama-sama cari jalan keluarnya, kita mau cari apa sih yang bisa kita lakukan buat mengatasi permasalahannya Mbak Adel. Nah, di dalam konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Mbak Adel datang ke sini karena atas kemauan Mbak Adel sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena disuruh. Betul? Betul. Apakah Mbak Adel datang ke tempat ini tanpa adanya paksaan? Ya, betul. Selanjutnya yang kedua ada asas keterbukaan. Ketika Mbak Adel sudah datang ke tempat ini, Mbak Adel akan bersedia untuk menceritakan apa yang menjadi ganjalan Mbak Adel, apa yang menjadi permasalahan Mbak Adel, tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi atau hal yang disembunyikan. Jadi apapun yang Mbak Adel rasakan, yang Mbak Adel alami itu bisa diceritakan. Bagaimana? Saya siap. Oke. Dan yang ketiga ini ada asas kerahasiaan. Apapun yang diceritakan oleh Mbak Adel, apapun yang kita bahas di tempat ini tidak akan diketahui oleh pihak lain selain tanpa persetujuan Mbak Adel. Seperti itu. Bagaimana? Baik. Oke, kita akan melaksanakan konseling dalam waktu 45 menit. Jadi Ibu harap Mbak Adel bisa menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi gini, Bu. Sebenarnya saya itu seringkali ya masih merasa gimana istilahnya itu, saya masih sering merasa salah jurusan ya, karena saya itu kan sebenarnya tidak ada niatan atau tidak ada pikiran tentang jurusan DKV atau yang lebih orang kenal itu desain komunikasi visual. Nah, saya itu kan tidak jago dalam hal desain dan saya bahkan tidak memiliki minat dalam hal desain. Jadi saya masih sering berpikir, ini kamu beneran kuat nggak menjalani jurusan DKV ini? Kamu benar-benar siap nggak buat lebih lanjut tentang DKV ini? Seringkali pertanyaan itu muncul di kepala saya. Dan memang sih saya jalani ya. Selama saya di jurusan DKV ini saya memang sering menjalani, meskipun ada beberapa keluhan yang sering saya lontarkan gitu. Misal kayak saya tidak paham cara membuat ini, saya tidak mengerti materi ini, saya tidak memiliki ide untuk mendesain, karena kan untuk mendesain itu diperlukan kreatifan, dan sedangkan saya itu sulit buat berpikir yang kreatif gitu. Jadi seringkali saya kebingungan untuk gimana sih cara desainnya itu lebih bagus itu. Dan yang paling bikin malas itu kalau disuruh merevisi berulang kali, karena kan jadi kerja 2 kali tuh. Habis itu apalagi kalau misal ada ulangan yang
harus mendesain, mau tidak mau kan dikerjakannya harus sempurna, kalau mendapatkan nilai yang sempurna juga. Jadi saya selalu berusaha keras menunjukkan kalau saya itu sebenarnya juga bisa, tapi seringkali juga ada rasa malas dalam diri saya yang membuat saya itu nggak mau mencoba gitu. Kan sebenarnya ada kelas tambahan Bu untuk kejuruan ini. Jadi kalau misal kita mau les agar kita lebih mengerti dalam hal desain, itu kita boleh ikut. Tapi saya malas, jadi saya tidak mengikuti. Dan terkadang bila diberikan tugas mendesain, saya tidak mengerjakan. Dan saya lebih memilih untuk mengobrol atau bercanda dengan teman. Dan akhirnya keteteran. Waktu pengumpulan itu saya bingung karena saya belum selesai. Jadi saya itu mengerjakannya mendekati deadline, mendekati tenggat waktu, dan ujung-ujungnya hasil akhirnya juga tidak sempurna. Hasilnya itu cuma ala kadarnya atau sederhana saja, dan sering ngerasa minder juga sama teman-teman yang lebih jago desain itu. Jadi melihatnya teman-teman itu bagus banget, hasil desainnya tuh pada keren-keren gitu, kayak kok kamu bisa sih sekeren itu buat desainnya. Terus habis itu sering juga sih karena desainnya yang biasa-biasa aja saya menjadi bahan candaan sama temen. Padahal ngomongnya kayak desainmu gini doang, yang bener aja, kayak gini doang desainmu, nilainya di sana kayak gini bla 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 segala macem gitu. Terus marah sih, pas ada perasaan marah sih digituin, soalnya kan kita udah bekerja keras juga, cuman gara-gara hasilnya yang mungkin nggak sesuai sama standarnya mereka, jadi dia dibilanginnya look biasa aja gitu. Jadi kesel juga sih lama-lama digituin, kesel, marah, tapi kayak mau marah tuh iya emang itu kenyataannya mereka lebih bagus, makanya mereka bisa ngomong itu. Jadi kayak antara mau marah tapi ya udah gimana aja deh. Tapi lama-kelamaan kan saya nggak sepenuhnya ngerjain itu berasal dari saya sendiri, karena saya melihat tutor dari YouTube atau Google, dan untungnya sih dengan bantuan tutor itu saya bisa lebih bagus gitu. Dan ketika disuruh presentasi menjelaskan tentang desain itu, gurunya memuji saya karena hasil saya itu memuaskan, dan bangga juga sih waktu itu bisa dipuji guru gitu karena hasil desainnya memuaskan. Karena saya jarang mendengar pujian tentang desain saya. Jadi seperti itu. Dan sering sih sebenarnya waktu ulangan kejuruan gitu saya mendapatkan nilai yang ya di bawah rata-rata dari KKN, karena memang saya akui saya untuk kejuruan ini lemah, karena jurusan ini tidak seperti yang saya inginkan atau yang tidak bisa saya tangani gitu. Jadi saya merasa kewalahan dan tidak siap untuk jurusan ini. Tapi perlahan-lahan saya mulai berpikiran ya udah jalani aja. Mungkin emang Tuhan atau orang lain pengen kamu nyoba sesuatu yang belum pernah kamu coba, sesuatu yang belum pernah kamu tangani, sesuatu yang belum pernah kamu kuasai gitu. Asik sih sebenarnya di cafe itu kalau kamu enjoy menikmati proses pengerjaannya ya, jangan dibuat stres, karena kalau dibuat stres bawaannya kamu bakalan bad mood parah. Jadi waktu mengerjakan desain itu intinya itu cuman dibawa enjoy aja, dinikmatin aja segala prosesnya gitu. Meskipun disuruh merevisi atau disuruh mengulang berkali-kali tetap ya udah, berarti gurunya itu tahu mana yang lebih baik buat hasilnya kita. Jadi oh ya udah ini
yang jadi keputusan terbaik. Dan ada hal yang mengesalkan juga sih Bu, kalau misal ngerjain desain gitu, misal kita udah bagus-bagus tuh dan ternyata kita lupa save kan, terus tiba-tiba komputernya mati. Aduh. Desainnya udah setengah jalan, udah hampir jadi tuh, tiba-tiba listriknya mati, desainnya belum di save. Oke. Kita mari kita mulai semuanya dari awal. Mulai dari awal. Oke. Karena kan aplikasinya itu nggak ke save otomatis. Aplikasi yang di komputer itu nggak ke save otomatis. Dan itu kalau nggak ke save ya udah kamu ulang dari awal. Apalagi itu ada satu aplikasi yang sensitif banget. Jadi kalau nyalain wifi waktu ngerjain aplikasinya itu, besoknya kalau aplikasinya itu mau dipakai lagi bakal jadi ilegal. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Bisa gitu? Bisa. Ya jadi begitulah kehidupan seorang anak DKV yang tidak jago desain tapi berusaha jago. Oke. Ibu dengar dari cerita Mbak Ada tadi, Mbak Ada merasa ini kurang tepat jurusannya, tapi Mbak Ada berusaha untuk menjalaninya. Ya. Menurut Ibu itu sudah menjadi langkah yang baik, tapi kira-kira apa yang menjadi kendala Mbak Ada? Apakah karena seperti yang diceritakan tentang kesulitan mengikuti materinya, atau karena merasa minder sehingga Mbak Ada memutuskan untuk melukai diri sendiri? Itu karena saya sempat termakan dengan ejekan teman-teman saya sih Bu. Jadi mereka yang bilang desainmu tuh terlalu biasa aja, terlalu simpel. Emang kamu beneran tuh anak DKV kayak gitu pokoknya segala perkataan buruk itu saya terima gitu. Mungkin saya terlihat cuek ya sama omongan mereka, atau saya balas, "Dih, apaan sih? Kayak desainnya bagus aja." Tapi sebenarnya di balik itu saya pertimbangkan, benar juga kata mereka. Jadi saya termakan sama omongan-omongan mereka, jadi saya malah pikiran saya jadi kacau, jadi kepala saya berisik dan saya tidak bisa tenang. Dan satu-satunya jalan saya untuk mencari ketenangan dengan melakukan self harm. Oke. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Mbak Ada memilih langkah itu? Apakah langkah itu menguntungkan? Apakah langkah itu menghasilkan hal yang positif untuk Mbak Ada? Sebenarnya kalau ditanya menghasilkan hal positif, pasti jawabannya tidak, karena itu merupakan hal yang negatif. Tapi itu satu-satunya cara saya bisa tenang. Itu satu-satunya cara saya bisa melampiaskan amarah saya bisa melampiaskan emosi yang ada di dalam diri saya. Jadi dengan cara itu saya bisa merasa tenang. Oke. Ibu punya permisalan nih. Ibu punya angka 1 sampai 10. Kira-kira kondisi Mbak Ada saat ini di antara angka 1 yang menurut kita buruk banget sampai angka 10 yang menurut kita itu kondisi yang paling baik, kira-kira Mbak ada di angka berapa? Saya ada di angka 3. Di angka 3? Alasannya kenapa kalau boleh tahu? Karena saya masih merasa diri saya itu buruk sih, masih sering melukai diri, kan termasuk hal yang buruk. Saya juga selalu menyiksa diri saya untuk selalu bisa seperti orang lain. Jadi istilahnya saya memaksakan diri saya untuk sehebat orang-orang lain, dan tanpa sadar saya malah melukai diri saya sendiri dengan cara itu. Kira-kira Mbak Ada pengen nggak ada perubahan di diri Mbak Ada? Ya pastinya pengenlah ada, Bu. Nah, di angka tadi kan Mbak Ada merasa berada di kondisi angka 3. Kira-kira Mbak Ada mau berubah di posisi angka berapa? Saya pengen ada di posisi angka 5. Oke. Terus apa yang Mbak Ada lakukan? Cara apa yang pengen Mbak Ada lakukan untuk mencapai posisi itu? Mungkin saya akan lebih mencoba menenangkan diri saya dengan cara yang lebih positif ya Bu. Seperti mungkin menggambar atau melukis, atau bisa juga mulai menulis buku harian. Itu mungkin bisa membantu
saya untuk menenangkan diri dengan ke arah yang lebih positif. Jadi saya akan berhenti melukai diri untuk menenangkan diri saya ketika sedang berada di emosi yang tidak bagus, dengan cara melampiaskannya ke hal yang lebih positif seperti itu tadi yang saya sebutkan, melukis atau menggambar dan menulis buku harian gitu. Oke, berarti Mbak Aga suka ya menggambar? Suka. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira di kondisi apa atau di situasi apa Mbak Aga nggak merasa tertekan, nggak merasa sedih, nggak merasa kayak pengen melukai diri, itu di kondisi seperti apa? Kondisi dimana saya bisa menjadi diri saya sendiri itu di saat saya bisa bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi ya, atau ketika saya benar-benar ada di posisi yang sangat nyaman, dalam artian saya tidak perlu takut untuk orang-orang itu julitin ya istilahnya, menjuliti saya karena saya itu terlalu berisik lah, terlalu rame lah, terlalu banyak tingkah lah. Saya hanya istilahnya itu saya bisa merasa nyaman lah, saya bisa merasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa takut akan pandangan orang-orang. Itu benar-benar membuat saya rileks, tidak merasa tertekan sekalipun. Oke, terus kira-kira ketika apa yang menjadi kendala Mbak Ada tiba-tiba nih kayak selesai, tiba-tiba hilang, nggak ada rasa minder, nggak ada rasa takut, itu apa yang Mbak Ada rasakan? Justru malah kalau saya tiba-tiba merasa tidak minder atau merasa enjoy itu, saya malah merasa aneh sih. Malah merasa aneh karena kayak tumben-tumben banget nih. Tumben-tumben banget yang biasa-biasa aja, tumben-tumbenan banget yang gak insecure, tumben-tumben. Yang di pikiranku tuh tumben, kata-kata tumben itu akan selalu terlontar dalam pikiran saya ketika saya merasa saya baik-baik saja, saya merasa tidak minder, saya merasa tidak insecure, tidak ada kata-kata overthinking. Itu saya merasa tumben. Tapi perasaan Mbak Ada ketika nggak merasakan overthinking, nggak merasakan cemas, nggak merasakan takut, itu gimana perasaannya Mbak Ada? Selain bertanya-tanya mungkin. Pastinya nggak jauh dari perasaan aneh sih. Aneh tapi juga ada perasaan senang. Jadi 50/50, perasaan senang, perasaan aneh. Senangnya itu pasti karena akhirnya kita bisa merasakan ketenangan dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam kepala kita bisa merasakan ketenangan. Jadi ya untung deh nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Adel bahwa Mbak Adel sedang belajar untuk mengungkapkan perasaan Mbak Adel, untuk melampiaskannya dengan cara menggambar, melukis, atau menulis buku harian. Nah, menurut Mbak Adel apakah cara itu efektif untuk menghilangkan pikiran ingin melukai diri? Sebenarnya ini secara step by step, perlahan-lahan ya Bu. Ini memang awalnya itu tidak terlalu berpengaruh karena meskipun saya sudah menemukan cara lain untuk menenangkan diri, tapi tidak bisa dipungkiri kalau saya itu juga masih sering melukai diri. Tapi secara perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, saya menjadi lebih bisa mengontrol diri. Jadi meskipun saya ingin merasa marah, saya lebih bisa mengontrol diri untuk tidak melampiaskannya ke sesuatu yang negatif. Oke, apa caranya kalau boleh tahu? Ya itu sih Bu, nggak beda jauh sama seni atau menulis, karena dua hal itu yang paling saya sukai. Oke, berarti Mbak Adel membiaskannya ke hal-hal yang berbau seni atau menulis, seperti itu. Oke, cara-cara tersebut bagus dan itu juga pastinya baik kan buat Mbak Adel, baik nggak melukai diri Mbak Adel kan? Kira-kira mau dilakukan kapan? Kalau bisa mulai sekarang. Oke, di sini Mbak Adel tahu ini gambar apa? Itu plester, rekat luka. Rekat luka, betul. Kalau gambar yang ini Mbak Adel tahu nggak? Itu gambar tangan yang tergores. Nah, kira-kira ini kayak tangannya Mbak Adel, ada lukanya. Iya. Apa kamu dibiarkan seperti ini? Tidak? Tidak.
Lalu apa yang mau Mbak Ade lakukan? Saya akan berusaha menutupi lukanya Gimana caranya? dengan menggunakan perkat luka. Ibaratkan tangannya Mbak Ade dikasih perban supaya sembuh. Apakah mau terus-terusan melukai diri terus? Tidak mau. Tidak mau. Kalau begitu, apa yang mau Mbak Ade lakukan untuk mengurangi self-harm ini? Saya akan lebih mengarahkan diri saya ke hal-hal yang positif. Saya akan berusaha menghindari hal-hal yang membuat saya malah jatuhnya terkesan minder. Justru daripada merasa minder, saya akan mungkin meminta orang itu untuk mengajari saya bagaimana sih supaya bisa istilahnya tuh sejago dan sekeren orang lain gitu. Jadi daripada saya sering merasa minder dengan pikiran-pikiran yang kamu harus bisa sejago orang lain, kamu harus bisa sekeren orang lain, saya lebih memilih berdamai dengan pikiran-pikiran itu dengan cara saya akan meminta tolong teman saya untuk bantuin aku dong agar bisa lebih berkembang gitu, bantuin aku dong, seperti itu. Oke. Berarti Mbak Ade udah tahu ya apa yang mau Mbak Ade lakukan, Iya. apa yang Mbak Ade pengen coba untuk mengatasi permasalahan itu. Dan Ibu harap di pertemuan selanjutnya Ibu bisa bertemu dengan Mbak Ade yang jauh lebih baik, yang jauh lebih ceria, dan pastinya kebiasaan melukai diri itu sudah dikurangi. Oke? Sudah 45 menit. Ibu punya tugas buat Mbak Adel seperti yang ada di halaman depan itu, ada lembar kerja, bisa dibaca-baca dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Adel tentang pertanyaannya, tentang cara jawabnya. Saya rasa sudah cukup, tidak ingin ada yang saya tanyakan. Oke, nanti Ibu tunggu paling lambat setelah sekolah dikumpulkan di meja Ibu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Selamat Bu. siang.